ketemu di titik macet nih. Ini jalan yang macet banget teman-teman ya. Cukup sih, cukup terang. Tapi kalau mau di-upgrade itu sebenarnya lebih bagus teman-teman ya untuk menambah. Padahal tadi nyampe paling berapa menit? Ini udah 13 menit aja nih. Padahal 2,4 kilo. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah ini teman-teman, kita mau antar anak sekolah ya. Kenapa kita harus lebih pagi? Karena ini kondisinya hujan. Biasanya saya antar pakai motor kalau misalnya nggak hujan. Kalau antar pakai mobil, kita agak siang dikit perginya, pastinya itu kita telat nyampe ke sekolah. Sedangkan sekolah anak saya ini kalau misalnya telat itu mengurangi poin, dan kalau poinnya habis bisa di drop out. Nah makanya ini kita antar pakai mobil, tapi kita harus pagi bener. Ini pukul 6:10 nih baru teman-teman. Jadi kita siasati pergi lebih pagi ya, meskipun masih pagi kayak gini, biar nanti pas di sana kita nggak kejebak macet. Membawa Terios ini lampunya tuh kayak gitu tuh. Secara penerangannya emang pada saat hujan seperti ini masih oke ya, tapi kalau misalnya pada saat di jalanan yang sangat-sangat gelap, nggak tahu ya, banyak orang yang menambah lampu tambahan ya, menambah lampu tambahan yang lebih terang. Memang kalau standarnya itu kalau menurut saya cukup sih, cukup terang. Tapi kalau mau di-upgrade itu sebenarnya lebih bagus teman-teman ya, untuk menambah ketajaman dan juga kecerahan dari lampunya meskipun sudah menggunakan LED. Apalagi kan lampu LED itu seringkali kalau misalnya pas waktu hujan kayak gini nih nggak tembus ya, hilang kayak gitu, kalah sama sinar-sinar yang lain. Itu bisa juga teman-teman kalau misalnya mau tambah lampu tambahan seperti mini laser dan sebagainya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya mobilnya masih dalam masa garansi, itu biasanya menghanguskan garansinya teman-teman. Nah makanya di sini saya coba tahan-tahan nih untuk memodifikasinya. Kita tahan-tahan untuk dari segi kelistrikan, kayak lampu itu nggak kita tambahin dulu. Tapi saya sudah ada tambahkan dashcam. Ini pernah saya buatkan videonya, saya tambahkan dashcam, dan saya juga sudah konsultasi nih ke mekanik dari Daihatsu. Katanya kalau misalnya nggak ngerusak kabel, itu tambahannya di luar itu masih oke lah. Apalagi kan ini dashcam. Dashcam itu sebagai alat antisipasi pada saat terjadinya sesuatu, pada saat kita berkendara, itu menjadi sebuah bukti nyata dalam bentuk video. Nah ini dashcamnya yang saya gunakan, ini dashcam dari 70 My yang sudah menggunakan fitur tambahan ya. Fitur tambahannya seperti pada saat parkir dia tetap bisa merekam, misalnya ada pergerakan di sudut pandangnya. Jadi dia tetap masih bisa merekam meskipun di parkir kondisi mesin mati, dia tetap bisa merekam teman-teman. Itu kalau nggak salah tambahan kit, tambahan apa kitnya itu 300.000 kalau nggak salah ya, untuk menambahkan fitur itu. Jadi dia nggak ngebuka kabel dari bawaan Terios di luar ya, meskipun memang masih dia mengambil apinya ya, sumber listriknya masih tetap di bawah sini. Nah untuk kebisingan teman-teman ya, pada saat hujan turun di Terios ini, kalau di bagian atap ini masih kedap lah ya, nggak seperti waktu itu Brio kita tuh. Kalau atapnya itu bunyinya kayak seng banget, tok 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 tok. Nah kalau ini kelasnya juga udah beda. Kalau untuk kekedapan di dalamnya, memang Terios ras itu nggak kedap-kedap banget teman-teman. Ini masih ya, masih masuk lah ya untuk suara-suara dari suara luar. Nah itu udah mulai macet itu di depan itu. Ya beginilah suasananya teman-teman kalau misalnya pada saat jam antar anak sekolah. Ini hari Jumat, jadi kita harus lebih pagi supaya nggak kesiangan. Kalau kesiangan, kasihan anaknya nanti telat. Ini udah mulai macet nih. Tuh, makanya yang kita takutkan kalau bawa mobil ngantar anak sekolah itu, ini yang kita takutkan itu macet. Nah, makanya saya lebih sering antar anak sekolah itu pakai motor, teman-teman. Supaya untuk menghindari kemacetan seperti ini. Tuh, tadi tuh di map nggak macet, teman-teman. Ini jadinya macet banget tuh. Tuh. Padahal tadi nyampe paling berapa menit. Ini udah 13 menit aja nih. Padahal 2,4 kilo nih. Lewatin jalan pintas teman-teman ya, karena macet kalau di sana itu, takutnya nggak ngejar. Ini rame banget anak-anak sekolah. Ini kalau estimasinya tetap di 14 menit teman-teman, tapi dia memang agak sedikit lebih jauh ya. Ini jalannya emang kurang bagus, meskipun di kawasan elit ini kalau kita bisa bilang ya, ini perumahan cukup elit, tapi sayangnya jalannya ini belum diperbaiki. Nah ini kita udah mulai ketemu di titik macet nih. Ini jalan yang macet banget teman-teman ya, pada saat jam masuk sekolah. Nih ini jalan namanya Jalan Haji Abdul Rozak. Ini macet banget karena di sini banyak beberapa sekolah teman-teman, yang membuat jadi lalu lintasnya crowded tuh ya tuh. Aduh.
Inilah makanya kalau kita antar anak sekolah tuh lebih baik pakai motor kalau misalnya nggak hujan. Ini baru masuk aja udah rebutan nih. Merahnya merah pekat teman-teman. Makanya sering teman-teman kalau misalnya saya di posisi di kiri, saya ambil jalan yang pinggiran-pinggiran itu ya, biar bisa lebih cepatnya. Kalau di kanan ini lambat kita nunggu antrian. Tuh lihat tuh Pajero di sebelah kiri tuh. Itu mau ngambil jalan pinggir banget itu. Titik pemberhentian satu sekolah ya. Nih di depan itu ada sekolah. Nanti sekolah anak saya itu di depan lagi. Jadi kita itu berbarengan dengan sekolah-sekolah lain nih. Kalau di jalur jalan Haji Abdul Rozak ini, di sini ada dua, di sebelah kanan itu ada satu. Yang macetnya ini setiap hari nih. Tapi makanya saya nggak tahan kalau misalnya setiap hari harus pakai mobil nganter ini. Mending pakai motor. Satu nih, ini sekolahan satu. Kita lewati. Nah, barulah nanti sekolah tujuan kita. Kita mulai harus ambil kiri nih, karena ini udah mulai nanti jalur. Oke, kita ambil jalur kiri dulu. Ini ditutup teman-teman. Kalau untuk muter, makanya tadi kita nggak apa-apa lewat muter aja. Ini ditutup nih kalau yang di sini. Jadi kita ambil jalan yang agak lebih jauh supaya bisa nembus ke sini. Nggak harus nungguin U-turn ini kebuka. Karena ini dibukanya pas nanti jam 7.00. Nah, ini udah mulai masuk ke area sekolah nih. Kita ngantrinya di kiri nih, teman-teman. Karena kalau mau masuknya itu ngantri dulu tuh, lihat. Oh, ini orang-orang yang di kiri ini mau ngantri masuk nih. Nah, ini sekolahnya, tapi ngantri masuknya tuh dari sini nih. Tuh. Nah, itu yang udah masuk dia nanti di situ tuh, sebelah kiri situ. Nah, ini untuk penyeberangan anak-anak yang berada di seberang. Nah, kita sampai di drop point. Oke, jadi gitulah teman-teman, lika-liku mengantar anak sekolah di pagi hari pakai mobil. Jadi pakai mobil itu kita harus persiapkan waktu yang cukup panjang. Beda kalau misalnya kita pakai mobil yang nggak terkena macet sampai serame seperti ini. Ini aja udah sampai hampir jam 7. Tuh, lihat tuh. Nah, di depan itu mau masuk semua nih. Nah, mau masuk semua. Tapi kita tadi nggak lewat sana karena kita menghindari lah kemacetan di situ. Karena ini udah jam 7, sedangkan masuknya itu jam 7.30. 7.30 anaknya dikurangin poinnya, teman-teman. Oke, sekian dulu videonya teman-teman ya. Untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang bertanya gimana untuk Terios ini, terus untuk mapnya segala macam, nanti kita jelaskan di video-video selanjutnya. Bisa komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.